Langsung aja kita mulai. 1. Dulu balas chat. Itu normal, sekarang jadi bahasa cinta. Dulu kalau ada orang balas chat cepat, reaksinya biasa aja. Oh, dia lagi pegang HP. Udah, tamat, negara aman. Tapi sekarang, balas chat cepat bisa dianggap bukti keseriusan, perhatian, bahkan kesiapan membangun rumah tangga. Padahal dia cuma lagi rebahan sambil ngelihat plafon. Dan lucunya, makin cepat balasannya, makin besar harapan orang. Kalau dibalas 2 detik, wah dia excited ngobrol sama gue. Kalau dibalas 2 jam, mungkin dia sibuk. Kalau dibalas besok pagi, oke, gue ngerti posisi gue. Kita hidup di era di mana notifikasi berubah jadi tes mental. Dan yang paling aneh, semua orang pura-pura santai. Padahal tiap HP bunyi, langsung dicek secepat petugas minimarket scan Indomie. Karena sekarang chat bukan cuma alat komunikasi. Chat udah berubah jadi alat ukur. Siapa yang dianggap penting, siapa yang diprioritaskan, dan siapa yang cuma di hehe doang. 2. Centang biru adalah teknologi paling berbahaya. Manusia menciptakan banyak teknologi hebat. Mobil listrik, kecerdasan buatan, roket luar angkasa. Tapi tidak ada yang lebih menghancurkan kesehatan mental selain centang biru. Karena centang biru itu sederhana, kecil, tidak bersalah. Tapi, efeknya bisa bikin orang overthinking 3 hari. Apalagi kalau kasusnya begini. Online, typing, hilang. Nah itu momen di mana otak manusia mulai menulis teori sendiri. Mungkin gue salah ngomong. Mungkin dia ilfeel. Mungkin dia lagi chat orang lain. Mungkin dia agen rahasia. Padahal kemungkinan aslinya, dia kepencet notif, lalu lanjut nonton video orang jatuh dari motor. Tapi otak kita nggak suka jawaban sederhana. Otak kita suka drama. Makanya sekarang banyak orang lebih takut di-read daripada ditolak langsung. Karena kalau ditolak langsung jelas. Kalau di-read tanpa balasan, itu ruang kosong yang bisa diisi imajinasi tanpa batas. 3. Generasi sekarang. Ahli dalam membaca tanda yang bahkan tidak ada. Sekarang orang bisa jadi detektif cuma dari pola chat. Dia tadi pakai emoji. Tapi sekarang enggak. Biasanya pakai hahaha. Sekarang cuma WKWK. Pendek banget jawabnya. Bro, ini hubungan atau analisis data NASA. Kadang orang cuma capek. Kadang baterainya 2%. Kadang jarinya pegal. Tapi karena kita terlalu sering hidup di dunia digital, semua hal kecil terasa punya arti besar. Balas cepat dianggap perhatian. Balas lama dianggap perubahan sikap. Padahal mungkin orangnya lagi tidur siang sambil ngiler. Yang lebih lucu, ada orang yang sengaja nunggu sebelum balas chat biar kelihatan nggak terlalu berharap. Jadi sebenarnya dia online. Dia lihat chat. Dia senang. Tapi dia mikir, jangan langsung dibalas, nanti kelihatan butuh banget. Akhirnya hubungan modern berubah jadi lomba siapa yang paling pura-pura cuek. 4. Chatting sekarang terasa seperti bermain catur emosional. Dulu orang ngobrol. Ya ngobrol aja. Sekarang ada strategi. Kalau dia balas 10 menit, kita juga harus 10 menit. Kalau dia pakai emoji, kita balas emoji juga. Kalau dia jawab pendek, kita ikut pendek. Ini chatting atau negosiasi bisnis internasional? Kadang lucu lihat orang yang sebenarnya suka banget sama seseorang, tapi sengaja balas lama demi menjaga harga diri. Padahal sambil nunggu dia balas, HP dicek tiap 12 detik. Yang bikin capek itu bukan chatnya, tapi permainan emosionalnya. Karena semua orang takut terlihat terlalu peduli. Takut dianggap gampang. Takut dianggap bucin. Takut kelihatan available. Akhirnya semua orang pura-pura dingin. Dan hubungan modern jadi aneh. 2 orang saling suka, tapi sama-sama sok santai. Jadinya nggak kemana-mana. 5. Kita mengukur harga diri kita dari notifikasi. Ini bagian paling menyedihkan. Banyak orang sekarang merasa dirinya penting kalau dibalas cepat. Dan merasa tidak berarti kalau dibalas lama. Padahal, nilai manusia tidak ditentukan oleh kecepatan balasan chat. Tapi media sosial bikin otak kita berpikir begitu. Karena notifikasi memberi rasa kecil seperti, oh ada yang mengingat gue. Makanya kadang orang bukan sedih karena chatnya belum dibalas. Tapi karena merasa tidak diprioritaskan. Dan itu manusiawi. Semua orang ingin merasa dianggap penting. Masalahnya, sekarang rasa penting itu sering dicari lewat layar. Lewat tulisan, typing. Yang ironis, kita makin terkoneksi, tapi makin gampang merasa sendirian. 6. Kesimpulannya, kita semua sedikit kecanduan perhatian. Kalau dipikir-pikir, lucu juga. Benda kecil bernama HP bisa menentukan mood 1 hari penuh. Balasan cepat bikin senyum sendiri. Balasan lama bikin lagu galau terdengar lebih dalam. Dan mungkin masalahnya bukan di chatnya. Mungkin kita cuma hidup di era di mana perhatian terasa mahal. Makanya balasan sederhana bisa terasa spesial.
Karena di tengah semua orang sibuk upload, scroll, dan pamer kehidupan. Dibalas cepat terasa seperti, oh, ternyata gue masih dianggap ada. Walaupun kadang, dia cuman kebetulan lagi pegang HP sambil nunggu mie mateng. Subscribe biar enggak ketinggalan konten seperti ini lagi di esok hari.